Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan tema strategi digital marketing dalam meningkatkan traffic website. Oke, berikut adalah anggota tim kami. Jadi di sini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu cara meningkatkan kunjungan website, dan yang kedua konversi lalu lintas menjadi pelanggan. Sebelum itu kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi pemasaran digital adalah proses pemasaran produk atau jasa menggunakan media digital seperti internet, media sosial, dan email. Salah satu tujuan utama pemasaran digital adalah untuk meningkatkan traffic website. Traffic website adalah jumlah pengunjung yang mengunjungi website Anda. Traffic website yang tinggi dapat membantu Anda mencapai berbagai tujuan bisnis seperti meningkatkan brand awareness, penjualan, dan konversi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu teknik meningkatkan kunjungan website. Di sini ada 4 poin, yaitu optimasi SEO, penggunaan media sosial, pemasaran konten yang relevan, dan pengiklanan online. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu optimasi SEO. Oke, ada 3 poin di sini. Yang pertama, keyword research. Apa itu? Jadi, keyword research adalah kita menganalisis keyword yang sering digunakan oleh pengguna internet saat mencari sesuatu di mesin pencarian seperti Google. Jadi dari hasil research tersebut kita akan memasukkan keyword tersebut ke dalam website kita. Jadi sehingga saat keyword tersebut dicari di mesin pencarian, maka website kita akan muncul di bagian atas halaman pencarian. Oke, selanjutnya kita masuk ke on-page SEO atau penyusunan konten. Jadi on-page SEO ini adalah isi dari website tersebut atau kontennya. Jadi bagaimana kita menyusun konten tersebut agar menjadi menarik dan mudah digunakan atau nyaman saat digunakan. Jadi kita mengoptimalkan isinya seperti termasuk gambarnya dan kecepatan halamannya. Jadi pengguna akan lebih sering mengunjungi website kita. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu OPEX SEO atau backlinking. Jadi backlinking ini semakin banyak backlinking pada website kita dengan web berkualitas tinggi atau media sosial, maka mesin pencarian akan menganggap web kita itu semakin baik, sehingga saat seorang orang mencari sesuatu yang relevan dengan isi konten kita, maka website kita akan muncul pada bagian atas halaman pencarian. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari teman saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setiawan Bisono, NPM 2217051099. Di sini saya akan menjelaskan teknik meningkatkan kunjungan website menggunakan pemanfaatan media sosial. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial dengan cara kita bisa pertama membuat strategi konten yang menarik. Jadi kita bisa membuat konten yang relevan, informatif, dan juga bisa nih menarik perhatian terhadap publik gitu. Lalu yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan influencer marketing. Jadi kita bisa minta mereka untuk bergabung dan mendukung kita, dan juga bisa melakukan testimoni terhadap barang kita. Di sini contohnya ada artis atau influencer yang mensupport barang kita gitu. Jadi orang pada tahu tentang barang kita dibantu dengan influencer ini. Yang ketiga, ada penggunaan iklan di media sosial. Kita juga bisa menggunakan iklan berbayar untuk memperluas jangkauan pasar kita gitu. Mungkin ke luar kota ataupun bisa global gitu targetnya. Oke, yang selanjutnya ada teknik meningkatkan kunjungan website menggunakan pemasaran konten yang relevan. Yang pertama, dengan menyusun konten yang berkualitas. Kita bisa membuat konten yang menarik, bisa berupa format video, gambar, maupun suara. Dan kita juga bisa membuat keyword atau kata kunci yang relevan kepada semua orang. Jadi orang tuh lebih mudah untuk menemukan produk atau pasar kita gitu. Yang kedua, ada penggunaan video dan infografis. Kita juga bisa menggunakan video dan juga infografis, yaitu gambar, untuk membuat pembaca atau klien itu lebih paham gitu, lebih mudah paham untuk tentang konten kita. Dan yang terakhir ada strategi email marketing. Jadi kita bisa membuat email yang dimana kita akan mengirimkan email kepada klien yang bisa berupa panduan atau mungkin promosi juga agar mereka tertuju untuk mengklik website kita gitu. Nama saya Reza Putra Pertama dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan slide 8 dan 9. Untuk slide 8 di sini kita memiliki topik teknik meningkatkan kunjungan website, yaitu dengan pengiklanan online. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah Google Ads dan PPC. Di sini dimaksud adalah kita mengiklankan melalui Google Ads, yang dimana Google Ads sendiri bisa kita konsumen bisa mendapatkan iklan tersebut berdasarkan kata kunci. Lalu yang dimaksud PPC adalah pay per click, yang dimana kita mendapatkan hasil berupa uang itu melalui seberapa banyak kita mengklik iklan yang kita buat melalui dari konsumen. Lalu poin kedua yaitu pengiklanan
di platform lain. Yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan iklan dari berbagai platform seperti Twitter maupun Instagram dan Facebook. Lalu ada membuat target ulang dan juga marketing ulang. Dan di sini ada contoh kampanyenya. Lalu di sini ada konversi lalu lintas menjadi pelanggan. Di sini memiliki tiga poin. Yang pertama adalah pentingnya pengalaman pengguna yang baik. Di sini maksudnya adalah kita dengan memberikan banyaknya UI yang lebih ramah pengguna, lalu lebih efektif, lalu memiliki call to action yang efektif. Di sini maksudnya adalah kita memiliki kalimat ajakan yang sifatnya mengajak secara pasar yang kita mau targetnya. Lalu kita bisa untuk menganalisis data yang gunanya itu untuk revisi kita untuk situs web yang kita buat maupun aplikasi yang kita buat. Sekian dari saya, terima kasih. Pengalaman pengguna yang baik. Yang pertama poinnya adalah desain yang responsif. Jadi dengan desain yang responsif, dengan jika pengguna mengklik sesuatu, maka itu responnya akan cepat dan langsung mengarahkan pengguna ke tujuan mereka. Lalu ada kecepatan situs dan kemudian navigasi. Itu kecepatan situs maksudnya seberapa cepat dia loading untuk ke page tujuan pengguna, dan kemudian navigasi itu keteraturan tombol ataupun gambar di mana memudahkan pengguna dalam menavigasikan situs tersebut. Lalu pentingnya umpan balik pengguna itu penting dikarenakan pengguna yang lebih tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang akan membuat situs itu makin baik untuk mereka. Lalu ada pentingnya call to action. Pertama itu penempatan yang strategis seperti yang digambar tersebut. Ini penempatannya strategis karena diletakkan di main page atau halaman rumah situs tersebut. Lalu yang kedua ada teknik menarik perhatian pengunjung. Seperti ini kita bisa lihat dia bisa menarik perhatian pengunjung karena dilihatkan 100.000 atau cashbacknya, dilihatkan 100.000 atau diskon-diskonnya. Lalu juga ada gambar ataupun produk yang sedang promo. Lalu pemantauan dan optimalisasi CTA, itu pemantauan itu berarti dilihat apakah ada yang kurang atau tidak, dan optimalisasi itu jika ada yang kurang atau membuat kurang pengguna ada yang kurang suka atau apa, maka dioptimalisasikan agar pengguna lebih mudah menggunakannya. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmat Al-Mahbi dengan NPM 2257051020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pentingnya analisis data. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemantauan kinerja website dan kampanye. Pemantauan kinerja website dan kampanye ini sangat penting dalam strategi digital marketing. Pemantauan kinerja website dan kampanye ini membantu memahami bagaimana pengunjung berinteraksi dengan situs web dan seberapa efektif kampanye pemasaran digital. Poin kedua yaitu A atau B, testing dan optimalisasi. Poin yang ketiga, penyesuaian strategi berdasarkan data. Penyesuaian strategi berdasarkan data ini adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam dunia pemasaran digital. Analisis data memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kampanye berjalan, bagaimana pengunjung berinteraksi dengan situs web, dan seberapa baik tujuan pemasaran tercapai. Di sini ada contoh analisis data menggunakan Google Analytics. Kemudian mengoptimalkan strategi digital marketing. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, perpaduan berbagai teknik. Perpaduan berbagai teknik ini bertujuan untuk membantu meningkatkan fasilitas merek dan meningkatkan interaksi konsumen dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Poin yang kedua itu pentingnya terus-menerus beradaptasi. Poin yang ketiga, hasil yang diinginkan dalam mengoptimalkan strategi digital marketing yaitu traffic yang berkualitas dan konversi tinggi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.